Ini saya kasih tahu saudara-saudara, Anda boleh percaya, boleh tidak, bebas. Dua pemain Vietnam yang paling harus diwaspadai oleh pertahanan Indonesia adalah Nguyen Chong Phong dan Nguyen Tin Lin. Ini adalah dua pemain yang selalu berhasil mencetak gol ke gawang Indonesia, saudara-saudara, baik home maupun away. Dua pemain ini tidak tampil waktu Piala Asia dan sekarang mereka kembali lagi khusus untuk pertandingan melawan Indonesia. Jadi harus diwaspadai oleh pemain-pemain belakang kita, saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, akan ada yang kita obrolin, kita cakap, kita bacotin tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara serumpun, negara-negara jiran, di Indonesia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Filipina, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi. Semuanya berdasarkan fakta dan bukan hanya klaim semata, baik yang sudah lama maupun yang terkini, saudara-saudara. Bebas, 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 bebas. Yang penting sopan. Dan untuk edisi kali ini, saudara-saudara, edisi kali ini kita akan membahas tentang pemain-pemain Vietnam yang harus diperhatikan, harus diwaspadai oleh barisan pertahanan Indonesia. Kita tidak bisa memandang sebelah mata, tidak bisa meremehkan Vietnam, karena bagaimanapun juga Vietnam adalah tim yang sangat bagus, walaupun tidak sebagus di eranya Park Hang-seo. Tetapi tetap saja mereka punya ancaman untuk bisa mengalahkan Indonesia, saudara-saudara, baik di Jakarta maupun di Hanoi. Dan ada beberapa pemain Vietnam yang memang sangat bagus dan seperti mendapatkan keberuntungan ketika bertemu Indonesia, rajin mencetak gol ketika bertemu Indonesia. Misalnya si Nguyen Tin Lin dan si Nguyen Chong Phong. Ini dua pemain yang absen waktu Piala Asia dan sekarang ini dipanggil lagi untuk pertandingan kualifikasi Piala Dunia melawan Indonesia. Ini harus diwaspadai, harus diperhatikan, harus dijaga dengan ketat oleh pemain-pemain belakang Indonesia nanti. Nah, ini akan seperti apa, saudara-saudara? Ini akan kita bahas, akan kita ulas, akan kita bacotin, akan kita obrolin, akan kita omongin di edisi kali ini, saudara-saudara. Begini, saudara-saudara, jadi begini, menghadapi Indonesia, saudara-saudara, Vietnam ini sebenarnya dia sudah sadar diri. Dia sudah sadar diri, dia tidak bisa lagi menganggap remeh Indonesia. Dia sudah tahu Indonesia bukan lagi tim yang dulu seperti yang zamannya Simon McManamy atau zaman dulu lah. Zaman jahiliyah. Tidak, mereka sudah sadar bahwa Indonesia adalah tim yang bagus dengan pemain-pemain yang bagus, pemain-pemain lokal maupun pemain-pemain keturunan yang sangat bagus, dan mereka juga sangat belajar banyak dari hasil di Piala Asia 2023 ketika Indonesia mengalahkan Vietnam 1-0. Karena itu, saudara-saudara, Philippe Troussier itu mempersiapkan timnya itu dengan sangat bagus, dengan sangat serius. Mereka sudah berlatih sejak akhir pekan lalu, sejak hari Jumat atau hari Kamis kalau nggak salah itu. Mereka sudah memulai, sementara Indonesia itu pemainnya baru datang hari Minggu, hari Senin. Jadi hanya punya waktu latihan 2-3 hari, saudara-saudara, Indonesia itu. Sementara Vietnam punya waktu latihan 1 minggu. Ini menunjukkan mereka benar-benar sangat serius di tengah keterbatasan sejumlah pemain utama tidak bisa tidak bisa bermain karena masih cedera. Kemudian ada beberapa pemain muda yang dinaikkan, ada juga beberapa pemain veteran yang dulu bermain di eranya Park Hang-seo tetapi absen di Piala Asia, kemudian dipanggil lagi karena mereka punya pemain yang bagus, yang spesialisasi waktu pertandingan melawan Indonesia. Ada pemain-pemain yang sangat bagus sekali ketika melawan Indonesia, ketika bisa mencetak gol menghadapi Indonesia, dan ini dipanggil. Mereka serius sekali. Mereka melakukan berbagai macam analisis kekuatan Indonesia. Mereka mendeteksi,
mengulas kekuatan pemain-pemain Indonesia satu persatu secara rinci, menggunakan rekaman-rekaman video, kemudian mereka testimoni pemain-pemain Vietnam lain yang pada Piala Asia lalu berhadapan dengan Indonesia, kemudian pada pertandingan-pertandingan sebelumnya bertemu. Jadi mereka sangat serius, mereka berlatih dengan intensitas yang cukup tinggi, saudara-saudara, melibatkan pemain-pemain senior dan pemain-pemain U23 dengan harapan mereka bisa mengalahkan Indonesia di Jakarta maupun di Hanoi. Target mereka menang, saudara-saudara. Mereka tidak memasang target imbang waktu melawan Indonesia di Jakarta. Mereka menang, mereka ingin menang, dan ini benar-benar harus diwaspadai oleh Indonesia, saudara-saudara. Udah dengan zamannya Pak Hangzhou yang pemainnya itu cenderung bermain kasar, bermain keras, bermain provokatif, bermain menebar kebencian, bermain curang, bermain licik, saudara-saudara, dan mengandalkan serangan balik cepat, bertahan total, kemudian counter attack. Itu eranya Pak Hangzhou. Di eranya Philippe Troussier ini, saudara-saudara, Vietnam itu sebenarnya sebenarnya mereka mengidolakan, menginginkan, Philippe Troussier ini menginginkan Vietnam bermain dengan ball possession, bermain dengan kaki ke kaki, mendominasi lapangan tengah, bermain lebih sabar, dan yang paling penting, saudara-saudara, Vietnam di eranya Philippe Troussier itu sangat tidak mentoleransi permainan kasar, provokasi, kemudian bermain curang, itu tidak ditoleransi. Saudara lihat waktu pertandingan Piala Asia itu kan beda sekali tensinya kan, tidak seperti zamannya Pak Hangzhou main di Piala AFF, saudara-saudara. Itu waktu Piala AFF itu panas sekali. Tapi Piala Asia itu adalah karakternya Philippe Troussier, saudara-saudara. Dan mereka Vietnam ini, saudara-saudara, mereka menargetkan kemenangan melawan Indonesia, sehingga mereka akan mencoba menyerang. Itu adalah informasi yang saya terima di media-media Vietnam sana. Mereka ingin menyerang, ingin memenangkan pertandingan di Jakarta. Karena itu bisa dilihat dari pemain-pemain yang dipanggil, saudara-saudara. Pemain-pemain yang dipanggil, ini terlepas dari beberapa pemain yang cedera, saudara-saudara ya. Pemain yang cedera, yang tidak bisa tampil, yang cedera lama belum sembuh, maupun yang cedera baru saja. Kalau saudara-saudara lihat dalam komposisi pemain itu, ada beberapa pemain di lini depan Vietnam yang memang sangat akrab, sangat ramah, sangat sering menjebol gawang Indonesia. Misalnya Nguyen Tin Lin, kemudian ada lagi Nguyen Chong Phuong. Itu adalah dua pemain, contohnya ya, dua pemain yang waktu Piala Asia itu tidak bermain karena salah satunya cedera, karena salah satunya penurunan performa. Sekarang itu dipanggil lagi. Kemudian ada Nguyen Quang Hai yang sangat bagus, Lionel Messi dari Vietnam. Itu juga dipanggil waktu Piala Asia, dia juga bermain, tetapi waktu Piala Asia dia main jelek sekali karena tidak mendapatkan sokongan dari teman-temannya. Sekarang dia bermain lagi, dan sekarang dia mendapatkan sokongan dari teman-temannya, si Nguyen Tin Lin dan si Nguyen Chong Phuong itu, saudara-saudara. Saudara ingat, si Nguyen Tin Lin ini adalah pemain yang wajahnya tengil. Kalau saudara ingat, dan dia kalau bertemu Indonesia itu tengil sekali, saudara. Wajahnya tengil, dan tapi mainnya bagus, saudara. Mainnya bagus, dan dia sangat tajam, saudara. Kalau saudara ingat, dia pernah mencetak gol ke gawang Indonesia waktu bermain di Timnas U23. Waktu itu SEA Games 2021 kalau nggak salah. SEA Games 2021 waktu Indonesia melawan Vietnam itu kan dia mencetak 1 gol, saudara-saudara, si Nguyen Tin Lin. Kemudian di tim nasional senior itu waktu kalau saudara-saudara ingat, waktu kualifikasi Piala Dunia 2022 di Bali, di Gianyar, itu dia juga mencetak 1 gol waktu Vietnam menang 3-1. 3-1 atau 3-0 ya. Itulah, pokoknya dia mencetak gol di Bali. Kemudian, waktu itu masih di zamannya Simon McManamy, saudara-saudara. Kemudian, waktu di zamannya Sintayong, saudara-saudara. Si Nguyen Tin Lin ini mencetak gol ke gawang Indonesia waktu di Dubai, di Uni Emirat Arab, di lanjutan kualifikasi Piala Dunia waktu dipusatkan di Uni Emirat Arab. Dia mencetak gol di situ. Kemudian, saudara-saudara, yang terakhir itu dia mencetak gol itu waktu Piala AFF, saudara-saudara. Piala AFF 2022 di Maidin National Stadium. Waktu itu dia mencetak gol juga, saudara-saudara, ke gawang Indonesia. Isi Nguyen Tin Lin, dan
mukanya agak tengil lah. Kalau saudara-saudara tahu dia ya pemainnya bagus lah. Pokoknya ini spesialis waktu berhadapan dengan Indonesia. Waktu Piala Asia dia tidak bermain karena dalam kondisi cedera sehingga Philippe Troussier tidak memanggil si Nguyen Tin Lin ini, saudara-saudara. Sekarang Nguyen Tin Lin ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi bugar dan siap bermain. Posisinya adalah striker, posturnya 181 cm dan usianya baru 26 tahun. Kedua yang harus diwaspadai adalah ini juga pemain depan, saudara-saudara, penyerang ya, striker, gelandang serang. Biasanya nomor 10, kadang pakai nomor 7, kadang nomor 11. Pokoknya pemain di depan lah. Kadang nomor 22. Ini si Nguyen Chong Phuong. Nguyen Chong Phuong itu juga sama. Dia sekarang merumput di Yokohama FC di J2 League. Yokohama FC itu musim lalu ada J1 League, sekarang ada di J2 League. Ini juga kembali dipanggil setelah pada Piala Asia itu tidak dipanggil karena waktu itu dia sedang mengalami penurunan performa. Dia jarang bermain di klubnya sehingga Philippe Troussier memutuskan untuk tidak memanggil dia karena takut berpengaruh terhadap performa. Ternyata sekarang walaupun di Yokohama juga dia masih jarang main. Tapi dia dipanggil Philippe Troussier karena Philippe Troussier tidak punya pilihan lain karena pemain utama yang lainnya cedera dan dia punya pengalaman yang bagus berhadapan dengan Indonesia. Sudah beberapa gol dicetak si Nguyen Chong Phuong ini ke gawang Indonesia. Dia sudah mencetak gol sejak di Timnas U19. Kalau saudara-saudara ingat itu tahun 2014 waktu itu di turnamen di Brunei Darussalam, Hasanah Bolkiah Trophy. Waktu Indonesia bertemu dengan Vietnam U19, itu dia juga mencetak gol. Kemudian tahun berapa ya? 2016 dia bermain dengan tim nasional senior di pertandingan uji coba melawan Indonesia. Dia juga mencetak gol, saudara-saudara. 2016 di Hanoi dia mencetak gol. Kemudian waktu saudara-saudara ingat waktu di Dubai 2021 waktu kualifikasi Piala Dunia 2022. Lanjutan yang di edisi COVID itu. Waktu itu Vietnam mengalahkan Indonesia dengan skor yang cukup mencolok dan itu sudah dilatih oleh Sintayong, saudara-saudara. Waktu itu awal-awal pembentukan Indonesia masih pemain-pemain usia 19 tahunan itu dan itu dia mencetak gol. Itu berarti saudara-saudara si Nguyen Chong Phuong ini salah satu pemain yang istilahnya itu cukup beruntung lah, cukup hobi untuk mencetak gol ke gawang Indonesia dan pemain ini juga sudah berpengalaman, saudara-saudara. Usianya 29 tahun walaupun posturnya cuma 168 cm, saudara. Berikutnya yang harus diwaspadai lagi adalah si Lionel Messi dari Vietnam. Nguyen Quang Hai, saudara-saudara. Nguyen Quang Hai itu pemain yang harus diwaspadai walaupun ketika bertemu Indonesia di Piala Asia 2023 dia ikut main dan tidak mencetak gol. Kemudian tetapi saudara-saudara sebagai attacking midfield, gelandang serang lah, pokoknya posisinya sama seperti Lionel Messi. Biasanya dia nomor 19, saudara-saudara. Si Nguyen Quang Hai pemain yang cukup pendek tetapi punya keterampilan teknik yang bagus dan selama bertemu dengan Indonesia itu dia sudah pernah mencetak gol satu gol ke gawang Indonesia itu waktu di Dubai itu. Waktu pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 di edisi COVID yang main di Dubai itu dia mencetak satu gol melawan Indonesia. Dan selama pertandingan, saudara-saudara, melawan Indonesia ini pemain yang sangat mobilitasnya sangat tinggi. Tekniknya bagus, dia ngotot, dia macam-macam lah. Itu yang perlu diwaspadai. Kemudian, saudara-saudara, selain di sektor penyerangan, saudara-saudara, satu pemain di sektor tengah, saudara-saudara, gelandang tengah yang harus diwaspadai Vietnam itu adalah Do Hung Dung. Do Hung Dung ini biasanya adalah kapten, saudara-saudara, kapten, dan waktu Piala Asia ini dia juga absen, saudara. Sepertinya dia absen, saudara-saudara. Itu dan sekarang dia bermain lagi Do Hung Dung khusus untuk menghadapi Indonesia, saudara-saudara. Khusus untuk menghadapi Indonesia. Dan kalau saudara-saudara ingat, waktu dia sudah sama seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Nguyen Chong Phuong, dia juga sudah beberapa kali mencetak gol ke gawang Indonesia. Kalau saudara-saudara ingat waktu SEA Games 2019 dan SEA Games 2021, waktu Indonesia bertemu dengan Vietnam, si
Do Hung Dung ini juga mencetak gol ke gawang Indonesia. Ini playmaker yang sangat bagus, gelandang tengah yang sangat bagus, dan itu harus diwaspadai oleh Indonesia. Untuk menghadapi pemain-pemain krusial, pemain-pemain inti, pemain-pemain kunci Vietnam ini, saudara-saudara, saya tidak tahu nanti Sintayong akan bermain seperti apa di lini belakang. Kombinasinya akan seperti apa? Apakah Jay Itzes sudah bisa bermain atau tidak? Kita belum tahu. Tampaknya sudah bisa. Karena itu nanti akan tergantung dari administrasi, saudara-saudara. Surat menyurat. Apakah surat dari FIFA, pengesahan dari FIFA itu sudah diterima PSSI atau belum? Nah, kita nggak tahu. Tetapi kalau itu bermain, ya ini akan menarik. Apakah Jay Itzes berduet dengan Jordi Amat di jantung pertahanan dalam skema 4 back atau dalam skema 3 back? Jordi Amat, Jay Itzes, Elkan Bagot. Itu pertanyaannya, menariknya di situ. Apakah juga nanti kemungkinan Rizky Ridho akan main atau seperti apa? Atau akan ada kombinasi lain, misalnya Justin Hubner. Justin Hubner bermain sebagai back tengah. Itu akan seperti apa kita tidak tahu. Tetapi di tengah juga sama. Kemungkinan bisa jadi Justin Hubner akan bermain sebagai gelandang bertahan. Bisa. Atau Jordi Amat bermain sebagai gelandang pertahan. Ini yang harus kita termatilah lagi dalam beberapa hari ke depan, karena PSSI ini, Tim Nasional Indonesia ini baru menjalani latihan hari ini, dan itu belum bisa kita lihat secara pasti siapa-siapa yang kira-kira akan bermain di belakang, saudara-saudara ya, di belakang ya. Kita bicara di belakang karena ini sektor yang cukup krusial, cukup penting ketika menghadapi pemain Vietnam seperti Nguyen Quang Hai, Nguyen Tin Lin, Nguyen Chong Pong, seperti Do Hung Dung yang sangat berambisi, yang sangat berpengalaman menjebol gawang Indonesia di tim nasional senior mereka maupun di tim nasional junior U23, U19. Ini layak ditunggu, saudara-saudara. Tetapi menurut saya ya, kalau Jay Itzes sudah bisa bermain, mungkin saja Jay Itzes akan disimpan terlebih dahulu supaya dia bisa mengamati beradaptasi terlebih dahulu. Mungkin saja kemungkinan masih akan Jordi Amat, Rizky Ridho dan Elkan Bagot bermain di belakang dalam 3 back. Tetapi ada kemungkinan juga Jay Itzes bermain di situ, saudara-saudara. Jadi itu masih akan kita tunggu siapa yang akan bermain nanti. Mencermati pemain-pemain yang harus dimainkan nanti, saudara-saudara. Yang paling penting dari segala penting, core of the core. Inti daripada inti, core of the core adalah fokus dan waspada. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap remeh. Karena ini yang paling bahaya, saudara-saudara. Ini paling bahaya, dan saya sudah melihat ada fenomena tampaknya Indonesia itu meremehkan Vietnam. Itu bisa dilihat dari pernyataan Ketua Umum PSSI si Erick Thohir yang sudah merasa, wah, Vietnam itu takut dengan Indonesia. Kemudian ada beberapa pengamat bola di Indonesia, netizen juga, supporter media itu juga terkesan seolah-olah meremehkan Vietnam dengan keberadaan beberapa pemain keturunan baru. Itu harus dihindari, saudara-saudara. Tidak boleh seperti itu. Tidak boleh meremehkan Vietnam. Saya harus berpesan ini, menekankan ini, tidak boleh meremehkan Vietnam, karena sepak bola bukan matematik. Sepak bola itu 90 menit. Apapun bisa terjadi di lapangan. Hal yang mustahil bisa terjadi, saudara-saudara. Itu sudah banyak cerita tim yang jauh diunggulkan, tim yang lebih favorit, lebih punya materi pemain bagus bisa kalah. Itu sudah banyak kejadian di seluruh dunia, dan ini tidak boleh terjadi di Indonesia. Apalagi Indonesia kalau bermain di Jakarta ini hanya mengandalkan semangat, hanya mengandalkan dukungan supporter. Itu juga tidak boleh, saudara-saudara, karena ini akan ada 2 pertandingan. Indonesia butuh memenangkan 2 pertandingan itu sehingga konsentrasi, fokus, hanya memikirkan pemain Vietnam, cara memenangkan pertandingan itulah yang harus dilakukan. Tidak boleh sombong, tidak boleh jumawa, tidak boleh sudah merasa menang sebelum pertandingan, karena itu akan memukul Indonesia, akan menghukum Indonesia, saudara-saudara. Jadi waspadalah. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari timur sampai ke barat lagi, dari utara sampai ke selatan, balik lagi dari selatan sampai ke utara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Semua sudah kita bahas tentang pemain-pemain Vietnam yang harus diwaspadai oleh Indonesia. Sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa jangan menganggap remeh Vietnam. Apapun sepak bola itu bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains,
bukan ilmu yang pakai rumus. Tidak. Sepak bola tetap ilmu yang susah ditebak hasilnya dan terkadang kejutan sering terjadi. Harus waspada khususnya terhadap beberapa pemain Vietnam yang memang sudah memiliki reputasi dan rekor yang sangat bagus ketika berhadapan dengan Indonesia. Misalnya si Nguyen Tin Linh, Nguyen Chong Phuong, kemudian si siapa lagi, Nguyen Quang Hai, itu juga bahaya semua. Banyak sekali pemain Vietnam, apalagi ini pemain-pemain veteran, pemain-pemain senior, mereka dimainkan setelah sempat absen pada Piala Asia 2023 yang lalu saat Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0. Jadi waspadalah, jangan menganggap remeh dan tetap bermain konsentrasi selama 90 menit baik di Jakarta maupun di Hanoi, saudara-saudara. Dan saya rasa sudah cukup ya saudara-saudara pembahasan kita hari ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan saudara-saudara. Wajar, normal, masuk akal kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna, menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak saudara-saudara, abaikan saja, skip. Jangan ditonton, tetapi jangan juga di-report. Kasihan saya, saudara-saudara. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, karena itu sudah dilarang di Indonesia. Oke saudara-saudara, sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!